Pemirsa, terkait dengan kemenangan Indonesia atas timnas China 1-0 ini, kita akan mencoba bergabung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Halo, selamat malam Bungkus. Selamat malam, Alka. Iya, terima kasih Bung udah meluangkan waktu di tengah euforia kemenangan China tadi. Sempat ke GBK atau nonton dari rumah aja Bungkus? Oh, ternyata saya nggak nyampe ke GBK, itu terlalu padat kondisinya di sana karena saya kebetulan baru pulang dari Makassar, akhirnya terpaksa nobar. Oke, Nobar ya. Bagaimana Bungkus? Ada di posisi ketiga klasemen grup C dengan raihan 12 poin. Dan kemenangan ini sendiri seperti apa menurut Bungkus melihatnya? Iya, secara keseluruhan sebetulnya permainan kita cukup baik ya. Cuma memang terasa sekali bahwa para pemain merasakan ketegangan yang luar biasa. Mungkin mereka juga sebelum pertandingan ini sudah mendengar bagaimana Australia sudah memastikan tiket ke Piala Dunia, Iya, didapatkan dan oleh mengalahkan Australia Jepang sebagai apalagi ya peringkat Bung? kedua. Sehingga ada beban bagi pemain kita untuk memenangkan pertandingan ini karena satu-satunya jalan untuk lolos ke putaran keempat ya harus menang di pertandingan ini. Sangat sulit kalau kita tidak bisa memenangkan pertandingan ini untuk bersaing menunggu sampai laga terakhir. Nah, dengan 3 poin kali ini maka sekarang kita hampir bisa dipastikan akan lolos ya. Memang masih bergantung kepada pertandingan Arab Saudi melawan Bahrain. Ya. Sejauh ini Arab Saudi masih unggul tapi masih babak pertama. Sekiranya Arab Saudi memenangkan pertandingan, maka sudah pasti Indonesia dan Arab Saudi yang akan menjadi tim yang lolos ke putaran keempat. Tapi sekiranya hasilnya imbang, itu juga masih menguntungkan bagi Indonesia. Tapi kalau Bahrain yang menang, maka harus menunggu sampai laga terakhir nanti. Dan itu akan berpengaruh pada hasil laga Indonesia bertandang ke Osaka, Jepang nanti? Iya, betul. Jadi pertandingan terakhir melawan Jepang nanti masih terpengaruh ya. Kalau Sangat misalnya hari menentukan ini ya? Bahrain yang justru mengalahkan Arab Saudi. Tapi sementara seperti yang sampaikan tadi, Arab Saudi masih unggul atas Bahrain ya. Dan itu memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mengamankan posisi di 4 besar. Bungkus, sebelum kita soroti bagaimana lini per lini permainan tadi, saya tertarik ingin mengupas seperti apa kans kita menghadapi tim-tim di ronde keempat playoff nanti. Tim mana saja yang akan kita hadapi? Iya, sejauh ini memang kita masih harus menunggu hasil akhir ya. Apakah Qatar akan menjadi termasuk tim yang akan kita hadapi? Karena Ya. beberapa tim yang juga berpotensi untuk lolos ini kan tim-tim yang cukup kuat ya. Ada Kyrgyzstan, ada Qatar, termasuk Kyrgyzstan ya. Arab Saudi. Seandainya hari ini bisa memastikan kemenangan atas Bahrain. Dan semua tim yang lolos ini tim-tim yang cukup kuat ya. Sehingga memang pertandingan di putaran keempat nanti akan jauh lebih berat bagi Indonesia ya. Di hari ini pun kita sudah melihat bagaimana China yang merupakan tim juru kunci mampu menyulitkan kita dalam pertandingan hari ini. Di babak kedua, China bisa membalikan keadaan, lebih mendominasi permainan. Jadi memang hari ini kita mendapat pelajaran yang cukup berharga para pemain kita, bahwa lawan-lawan di kualifikasi Piala Dunia ini setelah putaran ketiga sampai putaran keempat, bahkan mungkin putaran kelima nanti, semuanya adalah tim-tim yang kualitasnya tidak di bawah kita. Semuanya memiliki kualitas yang baik. Baik, Bung, kita ke laga tadi 1-0 meski kita meraih 3 poin penuh, tapi bagaimana hasil rapot laga tadi, khususnya lini per lini, mulai dari penampilan debut pertama dari Emil Audero sendiri seperti apa, Bung? Iya, Audero hari ini menunjukkan kualitas dia sebagai kiper yang berpengalaman 7 musim atau 7 tahun di Serie A ya. Terlihat bagaimana dia tenang, dia tidak pernah salah mengambil keputusan. Keputusannya dalam hal keluar untuk menjemput bola atau menunggu di bawah mistar gawang selalu tepat, sehingga memberikan rasa aman bagi para pemain. Jadi ini debut yang menurut saya mengesankan bagi Audero. Dan ini saya pikir faktor yang membantu dia bisa tampil tenang, karena di depan dia ini 3 bek tengah juga tampil tenang. Rizky Ridho di kanan, Jai Ijes di tengah, kemudian Justin Hubner di kiri bermain solid ya, bermain kompak, bermain percaya diri, dan itu yang membuat kiper Audero juga menjadi lebih tenang. Kepemimpinan Jai Ijes juga sangat terlihat di laga ini. Rizky Ridho juga tenang dalam membuat keputusan ketika mencoba melakukan intercept. Itulah saya pikir salah satu alasan yang membuat Audero tampil bagus di laga debutnya. Jadi kredit tersendiri tentu harus diberikan kepada lini pertahanan yang solid. Nah, hari ini kita juga melihat bagaimana peran Joy Pelupesi juga sangat penting sebagai holding Ya, midfielder. ya. Pemain yang menjadi penjaga keseimbangan antara lini tengah dengan lini pertahanan. Ketika Kambuaya dan Tom Hai
membantu serangan. Selalu ada Joy Pelupesi yang menjadi orang pertama yang menutup potensi serangan balik. Jadi hari ini Arab Saudi tidak bisa melakukan upaya serangan balik seperti di pertemuan pertama karena berkali-kali berhasil dipatahkan oleh Joy Pelupesi. Hari ini kita juga melihat lini tengah kita cukup baik ya. Begitu juga di depan hari ini Egy juga bermain baik meskipun mungkin staminanya tidak cukup untuk main 90 menit. Oleh juga memang terlihat kelelahan di akhir pertandingan tapi pergerakan Oleh sangat baik dan hari ini mungkin kita juga bisa melihat hal yang menarik di mana pergerakan Ricky Kambuaya yang lebih banyak membantu serangan karena memang di depan hanya ada dua pemain, hanya ada Oleh yang berdampingan dengan Egy, Iya, sehingga iya. Ricky Kambuaya sering ikut support ke depan. Secara keseluruhan menurut saya pemain kita tampil rata-rata cukup bagus ya, dan ini yang membuat penampilan keseluruhan kita hari ini overall cukup bagus. Iya, iya. Bung, tadi di menit ke-72 kalau nggak salah atau menit 73 Indonesia ada rotasi dua pemain dengan Iya. menurunkan Kevin Dick dan juga Beckham Putra. Seperti apa penampilan kedua ini? Ya, memang terlihat bahwa pemain-pemain yang dimasukkan itu sebagian besar adalah pemain yang diharapkan bisa memberikan energi baru ya, karena yang digantikan ini pemain-pemain yang sudah mulai kelelahan seperti Yakub Sayuri yang memang hari ini bermain di sisi kanan ini sangat agresif ya, berkali-kali dia mengisi posisi sayap kanan yang memang hari ini tidak ada yang mengisi. Biasanya Marcelino banyak mengisi di sayap kanan, tapi hari ini kan tidak ada Marcel yang harus absen dan Yakub Sayuri mengisi posisi kanan ini dengan sangat baik. Berkali-kali dia melakukan overlap dan konsekuensinya dia akhirnya juga kena kartu kuning karena ketika berusaha turun ini kadang-kadang sedikit terlambat. Nah, pada saat momen itulah Coach Clifford membuat keputusan yang tepat dengan memasukkan pemain yang lebih segar. Dia memasukkan Kevin Dix untuk membuat soliditas di lini belakang tuh lebih terjaga. Nah, kemudian masuknya Beckham, saya pikir ini debut yang juga sangat baik bagi Beckham ya. Iya. Ada satu umpan kunci dari dia yang sayangnya tidak bisa dimanfaatkan oleh teman-temannya. Secara keseluruhan Beckham memang belum lama menit bermainnya ya bersama timnas senior, tapi hari ini dia menunjukkan bahwa bekal dia bermain di Liga 1 bersama Persib Bandung, menjalani banyak pertandingan krusial, pertandingan berat, membuat dia cukup confidence menghadapi lawan yang secara postur lebih kuat, menghadapi lawan yang secara permainan juga lebih baik dibanding lawan-lawan yang mungkin pernah dihadapi di kompetisi domestik. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi Beckham dan Iya. sekaligus membuat Coach Clifford saya pikir sekarang mendapatkan opsi yang cukup baik Oke. memanfaatkan potensi Beckham pada saat situasi tim membutuhkan pemain yang punya kreativitas, punya kemampuan melepaskan umpan-umpan kunci yang tidak terduga oleh lawan. Mungkin memang bukan untuk 90 menit, tapi ketika Beckham dimasukkan entah itu untuk 20 menit, 25 menit, dia bisa memberikan kontribusi. Iya, iya. Dan ini seakan menjawab kepercayaan Coach Patrick dan juga publik akan kehadiran Beckham Putra dipanggil di timnas di detik-detik akhir ya, Bungkus ya. Iya, jadi pemanggilan dia terbukti bukan sekedar karena dia berasal dari tim yang juara ya, tapi memang dia punya kemampuan untuk menjadi bagian integral, bagian yang utuh dari tim ini, yang punya kontribusi terhadap permainan. Nah, mungkin pengalaman dia akan semakin banyak di laga-laga berikutnya, mungkin akan semakin mematangkan Beckham ya, karena secara attitude, secara mental bermain, Beckham ini pemain yang punya mental bertanding yang positif ya, fighting spiritnya juga cukup baik, dia berani berhadapan dengan lawan yang jauh lebih besar, lebih kuat, karena memang dia punya skill yang bagus untuk melewati lawan, untuk mengirim umpan-umpan kunci tadi yang saya bilang kadang-kadang tidak terduga oleh lawan. Baik, skenario 3-4-3 kita tidak bisa berpaling dari peran tiga back tengah. Ada Itses, Rizky Ridho dan juga Hapner. Seperti apa Bung penampilan mereka bertiga ini? Iya, hari ini sebetulnya saya melihat Coach Clifford lebih bermain dalam formasi 3-5-2 ya atau tiga lima 5-2 satu ya? satu, di mana Ole ini menjadi striker tunggal dan Egy menjadi pemain yang bermain sedikit di belakang Ole. Jadi posisi flanknya itu ditempati oleh Yakub Sayuri yang ada di kanan, di kiri Verdong, di tengah pakai tiga gelandang, ada Kambuaya, ada Tom Haye, kemudian juga ada Joey Pelupesi. Nah, Kambuaya diminta beberapa kali ikut support ke lini depan untuk membantu Iya, serangan, iya. mendampingi oleh yang juga didampingi oleh Egy. Nah, memang dengan cara bermain seperti itu, kita agak sedikit kehilangan eksplosivitas dua flank ini ya. Karena di laga sebelumnya lawan Bahrain ini dua flank kita sangat eksplosif ya. Ada dua pemain yang fokus di posisi sayap, di kanan ada Marcelino, kemudian di kiri ada Orat Mangun, ditambah lagi pergerakan Kevin Dix dan Calvin Verdong membuat gigitan dari sayap itu lebih kuat, cengkeramannya itu lebih kuat. Hari ini memang terasa sedikit berkurang, terutama di babak kedua ya, ketika Iya. pemain-pemain mulai kehabisan
bisa napas dengan kondisi GBK yang penuh sesak oleh penonton. Kondisi pemain juga mungkin di akhir kompetisi ini sedikit menurun walaupun sempat tes di Bali, itu yang membuat permainan kita agak sedikit menurun. Mhm. Bung, terkait dengan permainan China, meskipun kalah 1-0 atas permainan dari timnas Indonesia, bukannya mereka juga memiliki beberapa pemain kunci, Bung? Iya, beberapa pemain kunci Cina bermain cukup baik ya. Dua pemain depan mereka beberapa kali cukup merepotkan ya. Bahkan jumlah peluang mereka kan juga bukannya tidak ada ya. Ada dua peluang Cina yang cukup berbahaya. Hanya saja memang seperti yang saya bilang tadi, pertahanan kita solid, kiper kita juga sangat percaya diri, sangat tenang, dan itu yang membuat China. Jadi Cina ini sangat berbahaya kalau kitanya tidak rapih dalam hal transisi ke bertahan. Di pertemuan Oke. pertama ketika kita dikalahkan oleh China, itu 2 gol terjadi ketika kita kehilangan bola dan kemudian transisi negatifnya, transisi dari menyerang ke bertahan, tidak solid, tidak rapih. Itu yang kemudian dimanfaatkan oleh lawan. Kali ini kesempatan transisi untuk bertahan dari menyerang ke bertahan itu dilakukan oleh kita cukup baik, sehingga tidak ada peluang bagi China untuk mengeksploitasi. Jadi Iya, iya. ketika kita bermain rapi, terutama di tengah dan belakang, sebetulnya secara permainan China ini tidak terlalu menyulitkan bagi kita. Karena pemain-pemainnya tidak ada yang betul-betul istimewa, memang cukup merata kemampuannya, tapi tidak ada yang betul-betul istimewa yang bisa membongkar pertahanan Indonesia, dan itulah yang membuat kita hari ini bermain dengan lebih percaya diri, lebih tenang. Faktor kita nih menurut saya hari ini cuma satu, pemain kita tidak cukup bugar untuk bermain 90 menit. Oke, oke. Bung, lain Cina, lain juga timnas Jepang yang notabene nanti akan menjamu kita di Osaka. Apalagi nanti timnas Indonesia akan bermain tandang di sana. Seperti apa bebannya untuk berlaga di tanggal 10 Juni nanti? Iya, saya berharap waktu yang tersedia untuk pemulihan ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya oleh pemain dan pelatih. Apalagi kita harus away, artinya kita butuh waktu juga untuk melakukan perjalanan, dan mudah-mudahan ini bisa memulihkan kondisi pemain. Jepang sudah dipastikan bermain tanpa beberapa pemain seniornya, tidak ada Minamino dan sebagainya gitu ya. Sehingga memang materi pemain yang diturunkan sebetulnya kali ini tidak sekuat di pertemuan pertama. Tapi Iya. kita sudah bisa melihat bagaimana menghadapi Australia hari ini, Jepang dengan materi pemain yang sebagian besar pemain muda, itu mampu membuat Australia sangat kesulitan. Posisinya bahkan menang jauh Jepang. Australia hanya beruntung mampu mencetak gol di menit-menit akhir ya. Jadi meskipun kita melihat hari ini Jepang kalah, bukan berarti nanti di kandang sendiri kita juga bisa meremehkan mereka. Karena bagaimanapun materi pemain Jepang ini walaupun pemain pelapis, tapi sebagian besar juga main di Eropa. Dan mereka Iya. sudah membuktikan hari ini ketika berhadapan dengan Australia, mampu mempersulit Australia untuk meraih 3 poin. Nah mungkin kita sedikit beruntung karena hari ini ada beberapa pemain yang masih bisa kita sebut, kita simpan untuk pertandingan berikutnya ya. Ada Mitch Hiller yang hari ini tidak dimainkan. Kevin Dix juga baru main di babak kedua. Nanti di pertandingan berikut kita juga bisa mainkan lagi Martin Paes kalau dianggap perlu. Ya, Kemudian Martin Paes di lini bisa depan bermain kita ya. juga punya Marcelino yang bisa dimainkan lagi. Dan ini akan memberikan opsi lebih banyak bagi Coach Clifford untuk melakukan rotasi jika dipandang perlu. Tapi kalau melihat hari ini sebetulnya secara keseluruhan tim yang main di awal permainan itu sebetulnya tim yang bisa dibilang tim yang cukup kuat ya. Hanya saja memang tidak siap untuk main 90 menit. Iya, iya, iya. Bung, dengan apa yang telah dimainkan atas kemenangan atas China 1-0 ini, apa evaluasi yang paling mendasar untuk bisa memenangkan laga melawan Jepang nanti, Bung? Sebetulnya melawan Jepang sudah tidak ada lagi kewajiban untuk menang ya. Kalau misalnya Oke. hari ini Arab Saudi mengalahkan Bahrain ya. Artinya dengan 12 poin yang sudah kita dapat, kita ini sudah satu kaki di putaran keempat ya. Keempat ya, Dan playoff ya. menurut saya melawan Jepang nanti di kandang lawan, target utamanya adalah bagaimana mempertahankan atau memaintain performa yang sudah cukup baik di laga ini. Itu yang paling utama. Kita Iya, iya. berusaha agar penampilan yang sudah baik ini bisa kita lanjutkan, karena dengan Oke. permainan yang cukup baik seperti hari ini, kita mungkin akan mampu mempersulit Jepang di kandangnya. Meskipun mungkin kita tidak bisa mengalahkan Jepang, tapi kalau kita main bagus, main solid, main rapi, tidak mustahil kita bisa mencuri poin di kandang Jepang. Dan kalau kita bisa mencuri poin di kandang Jepang, itu akan semakin mengokohkan peluang kita, memastikan ya peluang kita untuk keputaran keempat. Bahkan saya pikir bukan sekedar memastikan, paling penting adalah menaikkan moral ya. Bisa menahan Jepang itu akan menjadi sebuah pencapaian tersendiri bagi timnas Indonesia. Karena Jepang ini tim langganan Piala Dunia dan salah satu tim terkuat di Asia yang di kandang sendiri jarang kalah.
Baik, baik. Bungkus, terima kasih perspektif Anda telah berbagi bersama kami terkait dengan bagaimana kiprah timnas Indonesia setelah menang dari China dan juga nanti semoga bisa terus melanjutkan asa untuk bisa berkiprah di ronde keempat babak playoff. Terima kasih Bungkus telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.